Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode ke-6 jika tidak salah di season ke-11 ini. Jadi ya, saat ini saya udah di hari yang berbeda tentunya dibandingkan di episode sebelumnya, dan saya tidak tahu apakah waktu yang luang yang saya dapatkan di akhir pekan ini apakah akan terganggu atau diinterupsi atau tidak, karena memang untuk durasi waktunya sudah tidak terlalu lama dari yang seharusnya, karena memang ini terjadi di pagi hari. Jadi saat ini saya juga masih tidak terlalu bersemangat atau masih sedikit lemas, mungkin karena memang baru saja melakukan hal biasa yang tentunya sebagian besar orang lakukan di pagi hari ketika mereka baru saja bangun dari tidurnya. Jadi ya, saya masih mencoba untuk melanjutkan artikel yang biasanya saya selalu selingi dengan artikel bahasa Inggris saat saya menulisnya lebih dari 4 tahun yang lalu. Namun saat ini mungkin sedikit berbeda karena saya mencoba untuk menuliskan artikel bahasa Indonesia 2 kali berturut-turut. Mungkin memang pada saat itu saya memiliki 2 hal yang mungkin memang saya ingin ceritakan secara langsung agar tidak dilupakan di kemudian hari. Jadi ya seperti itulah. Artikelnya memang cukup panjang juga, jadi sekitar 3 paragraf dengan mungkin ukuran yang kurang lebih sama dengan episode sebelumnya. Jadi mungkin saya akan coba untuk bacakan di menit ketiga, meskipun memang pada dasarnya tentunya durasi dari podcast ini masih cukup lama dan terasa sangat lama, karena memang tentunya saya harus meluangkan waktu kurang lebih 10 menit tanpa diinterupsi. Dan pada saat ini saya juga menggunakan perangkat keras yang berbeda untuk merekam suara saya, karena memang pada saat ini rambut saya mungkin tidak kurang enak untuk memakai perangkat keras untuk merekam suara yang berbentuk seperti bando. Jadi saat ini saya menggunakan yang paling sederhana atau yang paling kecil yang biasa digunakan di piranti atau di telepon genggam. Jadi ya seperti itulah. Jadi mungkin saya coba langsung bacakan saja. Jadi judulnya adalah Iri, Dengki, dan Cemburu. Mungkin kita sering membandingkan dengan orang lain oleh seseorang karena mereka dikatakan lebih baik dari apa yang kita miliki. Perilaku seperti ini mungkin sebenarnya tidak terlalu masalah asalkan bertujuan untuk dijadikan sebagai motivasi. Tetapi jika hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada sifat tidak mau kalah, tentu dapat menimbulkan suatu dampak yang tidak baik. Seperti yang sering saya katakan di artikel sebelumnya, tentu kita harus tetap selalu bersyukur atas apa yang telah kita miliki saat ini. Jadi karena saya coba rekam di ruangan yang berbeda, ternyata komputer cincin saya tiba-tiba mengunci secara otomatis. Jadi saya coba lanjutkan di paragraf yang kedua dan ketiga. Jadi tadi baru paragraf yang pertama. Jika kita melihat apa yang ada di sekeliling kita, kita pasti menemukan sebenarnya banyak orang yang lebih tidak memiliki apa yang kita miliki saat ini. Mungkin selama ini kita hanya melihat sekeliling kita orang yang terlihat memiliki apa yang tidak kita miliki. Namun sebenarnya orang tersebut pasti memiliki sesuatu yang kita miliki namun tidak dimilikinya. Sifat iri, dengki, dan cemburu yang membuat seakan sosok orang tersebut terlihat sempurna. Seperti yang telah kita ketahui, semua orang pada dasarnya ditakdirkan sama karena hidup ini sebenarnya adil. Memang tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menjalani hidupnya. Tidak semua orang pula juga dapat menggunakan kemampuan yang sebenarnya dimilikinya. Inilah penyebab mengapa hidup ini terasa tidak adil. Kita selalu merasa bahwa apa yang kita miliki sudah ditakdirkan seperti ini. Namun sebenarnya semua yang kita miliki tentu merupakan milik orang lain juga. Oleh karena itu, meskipun kita tidak memiliki apa yang mereka miliki, kita tetap harus berusaha meningkatkan kemampuan yang kita miliki untuk dapat membantu orang lain. Jadi ya tentunya ini seperti merupakan artikel yang pada dasarnya biasa saya sering katakan di beberapa episode sebelumnya, yaitu bagaimana kita harus selalu bersyukur dan melihat
bagaimana masih banyak orang yang tentunya lebih tidak beruntung daripada kita, dan tentunya itu bukan berarti kita hanya menerima apa adanya yang kita miliki saat ini, namun kita tetap harus berusaha dan bersabar tentunya jika memang hasil yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi. Jadi karena namun jika memang sesuai dengan ekspektasi kita harus terus memikirkan orang yang lebih tidak beruntung daripada kita. Jadi karena tentunya apa yang kita dapatkan saat ini tentunya merupakan hak orang lain juga, dan tentunya itu hanyalah titipan karena hidup ini tentunya hanyalah sementara, dan suatu saat agar kita mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih baik ketika kita sudah tiada, kita harus benar-benar membuat semua orang di dunia ini sebanyak mungkin menjadi lebih bahagia mungkin, agar mereka juga bisa merasakan suatu kenikmatan dalam hidup ini. Meskipun jika memang mereka tidak mendapatkan itu, tentunya mereka seperti yang pernah saya katakan di beberapa episode sebelumnya, kayak tidak terlalu jauh episode, kayak masih ada di sesi ini, sepertinya saya pernah mengatakan bahwa jika memang dia tidak mendapatkan di dunia ini, tentunya dia pasti akan mendapatkannya ketika mereka sudah tiada, asalkan mereka tetap melakukan hal yang sama dengan orang yang mungkin lebih beruntung dengan melakukan hal yang sama. Jadi dua orang tersebut tentunya akan menjadi berkebalikan jika mereka benar-benar melakukan hal yang sama dalam berbuat baiknya. Karena memang tentunya hidup ini adil memang jika dilihat dari kehidupan di dunia dan kehidupan ketika mereka sudah tiada. Jadi seperti itulah. Jadi masih ada 3 menit lagi. Mungkin memang saya sering juga dengar maksudnya apa yang dikatakan orang lain, bahwa jadi memang, atau yang baru saja saya dengar kemarin sebelum memulai akhir pekan. Jadi biasanya saya coba tulis di catatan, aplikasi catatan di telepon genggam saya yang biasanya merepresentasikan apa yang selalu saya dengar setiap minggunya dalam hal motivasi untuk menjadi lebih baik. Jadi salah satunya kemarin adalah memang agar kita bisa menjadi seorang yang lebih baik, seorang yang baik, bahkan ketika kita sudah tiada, kita memang harus melewati berbagai cobaan atau ujian yang mungkin tidak selalu kita senangi, karena memang hal tersebut mungkin memang merupakan sebuah perjuangan, ataupun memang perjuangan melawan hawa nafsu kita untuk berbuat yang mungkin tidak baik. Jadi sebenarnya hal tersebut memang terkadang terlihat mudah, namun jika kita lewati hidup kita yang mungkin terasa sangat lama, padahal jauh lebih sebentar dibandingkan apa yang kita akan hadapi setelah kita tiada, tentu hal tersebut memang merupakan hal yang sulit. Karena memang jika kita melakukan hal yang tidak kita sukai, tentunya kita merasa waktu ini berjalan lebih cepat daripada biasanya. Maka dari itulah sebabnya ketika kita mencoba untuk melawan perbuatan yang tidak terlalu baik yang kita lakukan, tentunya hal tersebut akan membuat waktu ini berjalan lebih lama, khususnya ketika kita menginginkan sesuatu yang tentunya tidak tercapai juga, dan itu membuat kita menjadi mungkin kurang termotivasi untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, dan malah justru lebih motivasi untuk membuat sesuatu yang lebih buruk. Jadi ya kita hanya bisa bersabar dan mencoba untuk menahan segala hawa nafsu tersebut, agar semoga kita juga mendapatkan suatu dukungan atau motivasi yang berasal dari apa yang kita inginkan di dunia ini pada akhirnya dapat tercapai. Jadi sudah tinggal 20 detik lagi, sepertinya saya harus